Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yahtaji'u dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puasa harus menjadi penyemangat atau motivasi untuk kita semua, walaupun berbagai tantangan, rintangan, kesibukan begitu berjubel, ya, kesibukan banyak sekali pada Ramadan ini. Harus dapat kita bedakan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya dengan Ramadan-Ramadan sekarang. Adapun 3 amalan sahabat Ramadan Loving yang akan berlangsung ini, yaitu pahala atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja pahala yang atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu pertama al-afu alinas. Al-afu alinas, ya, al-afu alinas, sebagaimana dalam Asy-Syura ayat 4 dikatakan bahwa siapa di antara kita, ya, yang tidak punya konflik, ya pasti tentunya di antara kita itu ada konflik kepentingan, ada konflik-konflik yang lain, ya, ada sesuatu yang tidak mengenakan, sehingga di dalam Al-Quran tersebut disebutkan, ya, bahwa orang yang memaafkan seseorang itu tanggungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang, ya, berkonflik dengan seseorang lain atau ada 2 orang, ya, tidak enak, kemudian melakukan sesuatu fitnah, melakukan suatu gibah gitu, ya. Nah, itu hal-hal itu bisa menjadi sebuah dosa, ya. Dan ketika seseorang digibahkan, ketika seseorang difitnah, ketika seseorang dijadikan tidak enak, tidak nyaman hidupnya, nah, ya, kemudian dia memaafkannya, nah itu memaafkan itulah Allah lebih suka. Jadi pahala yang langsung oleh Allah diberikan, tidak ada limit time-nya, itu adalah memaafkan seseorang. Yang kedua adalah tentang sabar. Nah, sabar. Sabar ini orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Padahal di dalam Al-Quran sabar itu tidak ada batasnya, ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kemudian sesungguhnya Allah mencukupkan orang yang sabar pahala-pahala yang tidak terbatas. Sehingga ketika ada hadis qudsi mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal ketika nanti di akhirat akan disapa oleh malaikat, ya, oleh malaikat, katanya salamun alaikum bima sobartum, keselamatan untuk kalian yang telah bersabar dengan kesabarannya. Nah, jadi memang kesabaran ini luar biasa ketika kita juga, ya, melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan Loving, kegiatan-kegiatan lainnya, ketika tidak dengan sabar hati, dengan keikhlasan, kita tidak mungkin menyelesaikannya dengan baik. Menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang hebat, ya. Nah, itu. Nah, ketiga adalah saum, ya, yang kita sedang jalani ini. Bahwa saum itu adalah, ya, amalan yang engkau lakukan adalah untuk kalian, tetapi saum adalah untukku. Pemirsa Ramadan Live yang berbahagia, terakhir amalan-amalan yang dilakukan, ya, agar maksimal dalam puasa kita ini adalah pertama di siang hari, ya, gampang sekali di siang hari, ya, kemudian di malam hari, kemudian pada waktu sahur. Itulah yang harus dioptimalkan. Pada siang hari, man shoma Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddamat ligod, ya. Nah, itu siang hari kita akan diberikan pahala, ya, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Pada kesempatan ini adalah puasa yang luar biasa. Nah, gitu, ya. Jadi amalan yang dilakukan supaya maksimal. Jadi yang kedua adalah qiyam, ya. Di mana di dalam hal ini qiyam itu adalah malam, ya. Pada waktu malamnya, tadi siangnya dari pagi sampai sore seperti apa yang harus dilakukan, kemudian qiyamnya. Di dalam qiyamnya ini adalah
kita melakukan taraweh, melakukan tadarus, melakukan apa, bukan berarti tidak boleh tadarus siang hari ya, tetapi ini malam-malam hari ini dilakukan atau kita lakukan sesuatu yang optimal. Bagaimana memanfaatkan waktu malam ketika sahurnya dioptimalkan karena di dalam sahur juga ya. Nah, itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan faidahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.